Silakan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersatu dengan Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali ya Tuhan untuk beribadah ya Allah. Dalam minggu kedua bulan April ini Engkau perkenankan kami untuk memasuki rumah-Mu Tuhan. Walaupun banyak di antara kami yang bersekutu di tempat masing-masing, tapi kami sungguh datang berdoa supaya roh Tuhan boleh dinyatakan atas setiap kami hadir di setiap keluarga-keluarga, rumah tangga yang mengikuti ibadah lewat Zoom ini Tuhan. Juga yang ada di gereja-Mu, Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Pakailah bibir lidah hamba-Mu ini, dia sungguh tidak layak, dia sungguh adalah seorang yang lemah. Kiranya Roh Kudus menopang setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Pagi semuanya yang ada di sini dan yang ada di rumah, saudaraku sekalian. Tema kita adalah menjadi keluarga yang diberkati dengan nas firman Tuhan yang sudah ditentukan. Diambil dari Amsal 17, saudara-saudaraku. Mohon untuk PPT-nya bisa ditampilkan. Amsal pasal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6, hanya satu ayat saja. Saya akan bacakan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi, mahkota orang-orang tua adalah cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikianlah nas firman Tuhan. Saudara, kalau kita ditanya ingin membentuk satu keluarga yang seperti apa, tentunya kita semua sepakat ya, kita semua setuju, kita ingin membentuk keluarga yang di dalam Tuhan, yang terhormat, yang bermartabat ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita membentuk keluarga yang terhormat ini, saudara? Jelas, bukan hal yang mudah, bukan? Ada satu prosesnya, saudara-saudara. Ada satu effort atau usahanya, saudara-saudaraku ya. Banyak orang ingin anak-anaknya jadi orang. Berhasil, sukses, ya, terhormat. Tetapi dari kecil mereka tidak ada usaha atau effort untuk membawa anak-anak mereka kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Semua disediakan secara jasmani, secara lahiriah ada. Makan, minum, sandang pangan, mobil, dan lain sebagainya, segala fasilitas disediakan, diberikan. Tetapi yang utama, kerohaniannya justru dilupakan. Saudara, mari kita melihat konsep keluarga. Pertama-tama saya mau mengajak kita melihat konsep keluarga di Yunani, yang bisa dikatakan nanti mewakili kebudayaan barat, saudara-saudara. Saudara, di dalam satu buku epik karya Homerus, saudara-saudara, di situ diceritakan adanya satu pertempuran antara Glaucus dan Diomedes, ya. Terjadi perang, yaitu pada waktu itu di kota Troya, saudara. Maka disebut perang Troya. Jadi dua bangsa yang bertempur untuk memperebutkan satu kekuasaan. Maka di situ kita melihat bahwa Glaucus ini ingin dibasmi oleh Diomedes. Diomedes adalah seorang yang pejuang yang tangguh, yang hebat, dan dia sudah mengalahkan banyak bangsa-bangsa, saudara-saudara pada waktu itu. Dan Diomedes ingin mengalahkan
negara di mana Glaukus ini, saudara. Saudaraku, kemudian Diomedes kemudian mengatakan bahwa, coba ceritakan siapa kamu. Lalu Glaukus kemudian menceritakan riwayat keluarganya. Dia mengatakan bahwa kakekku adalah Beleropon. Dia seorang yang tampan dan dia seorang pejuang, seorang pahlawan. Glaukus mengatakan ayahku adalah Hippolochus dan saya bangga menjadi anak dari Hippolochus. Rupanya Beleropon, kakeknya, mengambil putri raja. Putri raja ini memiliki 3 orang anak. Dan salah satunya adalah Hippolochus, ayahnya dari Glaukus ini. Dia mengatakan, pada saat saya maju ke medan perang ini, ayahku berpesan kepadaku, jadilah anak paling pemberani. Jangan memalukan leluhurmu, sebab mereka orang-orang pemberani. Saudara, orang Yunani ingin anaknya anak yang pemberani, saudara-saudara. Anak-anak Yunani dari kecil dididik dengan keterampilan olahraga dan tempur, dan dituntut menjadi anak yang sehat. Saudara, kalau anak di kebudayaan Yunani itu lahir dengan cacat atau tidak sehat, saudara, dibuang. Anak laki-laki terutama ke satu tempat, saudara. Mereka hanya ingin membesarkan anak laki-laki yang sehat jasmaninya, yang kuat untuk ditempa dengan fisiknya, saudara. Dan dibentuk menjadi anak-anak yang pemberani. Nah, mendengar hal itu, saudara, Diomedes kemudian mengatakan, oh, kalau begitu kita masih satu keturunan. Masih satu leluhur. Maka kemudian mereka berdamai, saudaraku ya. Mereka tidak jadi bertempur karena mereka saling mengetahui keturunannya. Ya, leluhurnya, nenek moyangnya, saudara. Rupanya mengetahui nenek moyang itu penting, saudara ya, supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, bagaimana dengan konsep Yahudi, saudara? Di dalam konsep Yahudi atau Timur, saudara, yang ada di dalam Alkitab, kita mengenal kisah tentang Yakub, bukan? Yang memiliki 12 anak, yang menjadi 12 suku Israel. Dan kita tahu bahwa anaknya yang ke-11 itu, yaitu Yusuf, dibuang oleh saudara-saudaranya. Lalu kemudian dia berhasil di negeri orang, ya, bahkan sampai kemudian dia di Mesir, dan karena dia takut akan Tuhan dan Tuhan memberkati hidupnya, dia menjadi petinggi di Mesir. Satu kali kita tahu juga bahwa Israel mengalami kekeringan, kelaparan, sehingga saudara-saudaranya harus mencari makan ke negeri Mesir, di mana Yusuf sudah menjadi pembesar di sana sebagai wakil Firaun. Saudara, pada waktu Yusuf kemudian melihat saudara-saudaranya, dia berusaha untuk mengecoh mereka beberapa kali, dan pada akhirnya dia tidak tahan lagi, dia mengakui dirinya sebagai Yusuf, saudaranya, adik-adik mereka, dan dia meminta supaya ayahnya boleh dibawa kembali, dibawa ke negerinya di Mesir dengan persediaan makan minum yang banyak, saudara. Dan apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada kakak-kakaknya? Dia mengatakan begini, ayat Kejadian 45 ayat 13, kita tidak usah baca Alkitabnya, yang ada di sini di slide saja. Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Yusuf ingin saudaranya menyatakan siapa dia, bahwa Yusuf sudah menjadi pembesar. Ada kebanggaan seorang anak bahwa dia sudah berhasil. Dan dia ingin ayahnya melihat keberhasilan itu. Dan dia ingin menolong saudara-saudaranya juga. Saudara. Lalu kemudian pada waktu kemudian Yakub dibawa ke Mesir, Yakub ingin bertemu dengan Firaun, saudara. Lalu Yakub berkata kepada Firaun, saudara-saudara, dikatakan Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Pada waktu itu Firaun begitu kesohor, ya, sehingga Yakub ingin berbicara kepadanya. Dan kemudian
oleh Firaun, Yakub diperkenankan mengambil satu lokasi di sana, daerah Goshen, untuk Yakub tinggal bersama dengan anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya, sekeluarga mereka menjadi penggembala di sana. Jadi saudara, bisa kita lihat di sini bagaimana Yusuf sebagai anak yang berbakti, mengingat ayahnya, mengasihi ayahnya Yakub dan menempatkannya di tempat yang semestinya. Ya mungkin pada waktu itu first class ya. Karena disediakan satu tanah tempat daerah yang subur untuk tempat makan ternak-ternak. Orang Israel rata-rata sebagai peternak, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu kisah Yusuf, saudara. Nah, di sini kita bisa lihat lagi satu kisah lagi tentang Rut dan Boas di dalam Alkitab. Ya. Saudara, kita tahu bahwa Rut itu bukanlah seorang Israel, ya. Tetapi bangsa lain, ya. Tapi dia kemudian Naomi pada waktu mertuanya ingin kembali ke Bethlehem, dia mengajak Rut. Sebenarnya dua menantu dia ajak, tapi yang satu kemudian dia meminta untuk kembali ke keluarganya, orang tuanya, dan Rut ini menantu yang sangat baik, ya, sangat berbakti untuk mengikuti kemana Naomi. Dan kemudian Rut kembali dan bersama Naomi ke Bethlehem. Dan Rut bekerja di tanah atau ladang milik Boas. Ternyata saudara, Boas masih ada hubungan famili dengan Naomi. Maka Naomi ingat bahwa dalam kekerabatan Israel, famili mereka punya kewajiban melindungi dan menjaga famili-famili yang lain. Maka dia mengatakan Boas masih ada hubungan famili, dia punya kewajiban. Maka di situ ada konsep Goel, saudara ya. Goel ya. Goel itu adalah seorang penebus, ya, seorang pelindung satu kelompok atau perorongan, ya. Jika ada orang Israel menjadi budak, maka untuk membebaskannya harus ada anggota keluarga terdekat yang menebusnya. Itu ada dalam Imamat 25 ya. Goel berasal dari akar kata membeli kembali atau menebus, mengaku memiliki, dan atas dasar melindungi, saudara. Maka saudara, Boas menyadari bahwa dia bukan berkewajiban yang paling utama. Masih ada yang lebih wajib, melindungi. Lalu dia kata, coba hubungi dia. Kalau dia tidak mau, oke, saya akan melindungi engkau. Tapi karena yang lebih berhak melindungi tidak mau, maka Boas lah. Lalu Boas memperistrikan Rut. Dan dari Rut dikatakan Naomi mendapatkan cucu. Di mana cucu ini menjadi satu garis keturunan dari Isai. Saudara-saudara, ayah dari Daud. Menarik bukan? Leluhur menjadi bangga. Ya, nenek moyang menjadi bangga karena cucu-cucu yang lahir, anak cucunya menjadi garis keturunan. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Goel ini adalah sesuatu ungkapan yang penting karena sebagai pelindung, saudara. Jadi dari dua cerita ini, dalam perjanjian lama, saudara, kita mendapatkan dua istilah, dua kata penting bagaimana konsep keluarga dalam orang-orang Yahudi, yaitu solid dan solider. Maka soliditas itu penting. Soliditas adalah membentuk keluarga yang kuat, yang tidak mudah pecah. Dan ini dilakukan oleh Yusuf terhadap keluarganya Yakub, ayahnya, dan saudara-saudaranya. Dan anak cucunya nanti tinggal di Mesir. Tidak mudah pecah, saudara, kuat. Menjadi keluarga yang terhormat berarti menjadikan keluarga itu keluarga yang kuat, yang tidak mudah pecah, yang bersatu.
Solidaritas berarti dari belajar dari Ruth dan Boas, itu di situ kita melihat ada kesatuan, keluarga yang bersatu, keluarga yang melindungi, keluarga yang saling membantu, di mana Boas melindungi, menjadi pelindung atas Ruth. Dia tidak membiarkan Ruth dihina orang karena dia bukan orang Israel. Dia memberikan makanan kepada Ruth dan bahkan menikahi Ruth dan mengaruniakan Ruth seorang anak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dari dua kisah dalam perjanjian lama ini kita bisa melihat bagaimana di dalam konsep Alkitab kesolidan, soliditas itu harus dijaga. Family. Keutamakan keluarga. Keluarga yang kuat, yang tidak mudah pecah. Keluarga yang saling melindungi, ya, yang saling membantu satu sama lain, yang kuat membantu yang lemah. Ini adalah konsep keluarga di dalam perjanjian lama, saudara. Di dalam Alkitab. Tapi coba kita lihat bagaimana kondisi keluarga-keluarga di era modern ini, saudara. Kita lihat keluarga tidak mencerminkan soliditas dan solidaritas itu. Betul? Kalau kita yang terjadi di masyarakat kita, di media, saudara, ada banyak konflik antar keluarga, orang tua dengan anak, menantu dengan orang tuanya, mungkin kakek dengan cucu. Saudara, tidak ada solidaritas di sana dan kesolidan di sana. Gambar yang ada di situ, seorang ayah digugat anak 3 miliar rupiah. Luar biasa ya. Ini anak apa ini, saudara? Anak durhaka ya kali ya. Bukan hanya tidak berbakti tapi durhaka juga ya. Sampai ke media, saudara. Persoalannya sepele. Si anak memakai tanah yang milik orang tuanya, bapaknya, Pak Korawa ini, kalau nggak salah namanya. Dan dipakai untuk usaha. Pada satu kali orang tuanya ingin menjual tanah itu dan membagikannya sebagai harta warisan kepada anak-anaknya. Tapi salah satu anak yang menjadi suami istri itu yang meminjam tempat itu untuk usahanya, nggak terima. Nggak terima, lalu dituntut ayahnya 3 miliar rupiah. Ya, jadi ada tuntutan-tuntutan di sana, saudara. Lalu berikut, nah di sini kita lihat ada juga kasus 3 anak gugat ibu kandungnya. Dilakukan mediasi, tapi yang ada jalan buntu, saudara. Ya. Akhirnya kemana? Pengadilan. Kalau udah diupayakan ya keributan keluarga ya. Biasanya rata-rata gara-gara apa? Duit. Uang. Ya. Ujung-ujungnya UUD. Ya. Ujung-ujungnya duit. Gara-gara duit. Dilakukan mediasi tidak bisa. Akhirnya ketok palu pengadilan. Dan banyak kasus-kasus begini, saudara, kalau kita lihat di media sosial banyak. Dan yang lagi laris, yang lagi rame sekarang ini yang terjadi adalah keluarga pengacara Kristen yang rame bertengkar dengan istrinya. Yang sampai harus gugat-gugatan ke pengadilan dan media sosial rame, saudara. Apalagi dengan mau menggait pengacara senior yang kaya ya. Antara pengacara senior dan pengacara senior itu dendam lama, saudara. Ibaratkan sepak bola itu El Clasico ya. Jadi pertempuran klasik sebetulnya. Jadi udah bukan soal rumah tangga lagi tetapi soal pribadi dendam lama, saudara. Nah, dari sini kita melihat ya, bagaimana keluarga-keluarga di masa sekarang ini jauh daripada keluarga
yang disebutkan di dalam Alkitab, saudara-saudaraku. Yaitu menjadi keluarga-keluarga yang menjaga soliditas, kuat, tidak mudah terpecah-pecah. Tetapi menjadi keluarga-keluarga yang juga solider, saling menolong satu sama lain. Yang ada gugat-gugatan, bahkan terjadi penganiayaan, bahkan terjadi pembunuhan antar anggota keluarga. Saudara, konsep keluarga kita apa? Sebagai orang Kristen, saudara. Kalau konsep umum yang terjadi dalam keluarga yang dikatakan di dalam Alkitab Amsal di sini ayat 17, waktu dikatakan mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka, kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Bisa dikatakan kebanggaan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mereka bangga terhadap ayah mereka, kakek mereka, ya, dan leluhur mereka. Ada kebanggaan. Kehormatan itu terletak dari segi apanya, saudara? Dan dikatakan mahkota orang tua adalah anak cucu. Kalau anak cucunya berhasil, sukses, orang tua memakai semacam mahkota kemuliaan. Tetapi konsep umum yang berlaku, saudara, kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka mungkin bagi orang tua. Kehormatan hanya bicara tentang rasa malu. Betul? Di Indonesia, orang tua menjadi orang tua oleh karena dia mau mendidik anak-anaknya dan dia tidak mau dipermalukan oleh anak-anaknya. Jadi rasa malu jauh lebih besar daripada rasa kepentingan, kesadaran yang baik, yang positif. Itu keberhasilan dan lain sebagainya, saudara. Tidak terhormat berarti malu. Itu bukan konsep yang ada. Orang tua lebih mementingkan hal malu daripada hal itu salah. Betul? Saya kasih contoh. Pada waktu yang lalu saya ke tempat keluarga yang meninggal. Itu paman saya. Dia memiliki 3 orang anak. Dan istri dari paman mengatakan, tolonglah kau ngomonglah sama adikmu itu yang perempuan salah satunya. Dia sudah tidak punya suami, saudara. Meninggal. Dia di tengah-tengah anak kedua, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki. Anak yang kedua ini suaminya meninggal. Dan dia sekarang sedang berteman katanya, menjalin relasi dengan cowok yang bukan Kristen, yang tidak seiman. Dan mamanya susah hati. Anaknya yang lain juga ada masalah, lalu juga yang lain saya tidak ceritakan di sini. Dia bilang kepada anaknya, jangan sampai kamu buat malu mama bapak ya. Jadi saudara, nangkep konsep keluarga kita di Indonesia? Malu. Kalau malu berarti tidak terhormat. Jadi kalau anaknya nanti satu saat menjalin relasi lalu menikah, lalu didengar oleh sanak saudara, famili-famili, tetangga, bahkan kemudian misalnya katakanlah menyeberang, pindah agama, saudara, yang ada malu. Jadi yang ada bukan konsep benar atau salah, tetapi malu. Orang tua malu. Orang tua tidak merasa bahwa itu salah. Padahal soal benar dan salah jauh lebih penting, jauh lebih hakiki daripada soal perasaan malu. Bukan begitu? Demikian juga kalau anaknya nggak benar. Ya kan? Anaknya terlibat narkoba, ya.
Orang tua bilang, aduh, malu aku punya anak seperti ini. Sampai berurusan dengan polisi. Apa kata orang nanti terhadap saya? Apa kata dunia? Gitu kan? Kalau film Nagabona dulu ya. Apa kata dunia? Deddy Miswar bilang. Jadi saudara, kita lebih mementingkan apa kata dunia, apa kata orang terhadap kita daripada konsep kebenaran soal benar dan salah. Kita nggak mengatakan bahwa anak kita itu salah. Aduh, anakku salah. Bagaimana cara memperbaiki kesalahannya? Tidak. Yang ada, aduh, anakku membuat aku malu. Jadi konsep rasa malu lebih kuat daripada soal benar dan salah. Memang malu ini bisa punya dua sayap, saudara. Bisa memang baik dampaknya, bisa memang buruk. Baik kalau ada kesadaran untuk berubah dan memperbaikinya. Tapi akan menjadi buruk karena apa? Karena hanya menjaga citra diri. Betul. Hanya menjaga nama baik keluarga. Saudara, ini yang terjadi dengan banyak orang-orang tua. Tapi saudara, nggak gampang. Karena ini sudah melekat, turun-temurun. Dan itu juga diwariskan juga ke saya. Kadang-kadang saya keceplosan juga, saudara, kalau ngomong sama anak. Ya, itu karena warisan dari orang tua saya. Saya bilang, nilaimu, rapotmu nanti jelek, bagus. Atau kamu buat masalah di sekolah, kamu dipanggil guru, itu papa yang malu, tahu nggak? Benar nggak sih saudara? Di satu sisi mungkin benar, kita rasa malu, tapi di sisi lain itu negatif. Karena kita hanya mencitra diri kita yang mau kita pertahankan, yang mau kita angkat. Rasa malu. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah what next. Apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita harus mendekatkan diri dengan anak, lalu mengajak dia untuk belajar lebih tekun lagi, bahkan mungkin menyediakan waktu untuk mengajari dia, supaya nilainya meningkat, gitu kan? Tetapi yang terjadi adalah hanya rasa malu saja. Dan itu kebawa kerekam. Saudara, mungkin ini kita harus perbaiki, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keluarga yang tidak terhormat itu akan mendatangkan malu besar. Dan malu berkaitan dengan citra. Ya kan? Apalagi banyak orang tua sekarang kan pencitraan, bukan? Seperti ya kasus yang lagi rame di media sosial, mereka baik-baik foto-foto Natalan gitu kan. Wah, bagus ya rumah tangganya ya. Ternyata mereka sudah pisah ranjang selama beberapa bulan yang lalu. Lah foto-foto itu apa? Cuma foto supaya kelihatan sebagai suami istri. Ternyata setelah ada masalah seperti ini dan mulai masuk ke media sosial dan pengadilan baru ketahuan. Oh, rupanya mereka karena rumah sebelah-sebelahan dengan orang tuanya sudah pisah ranjang. Begitu kan? Nah, saudara, bagaimana kita belajar dari Alkitab? Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Mari kita membuka dari Mazmur 128 ayat 3 sampai 6. Mazmur 128 ayat 3 sampai 6. Judulnya dikasih oleh LAI, berkat atas rumah tangga. Saya akan bacakannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati
orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Ya, Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Anak cucu maksudnya. Cicit, buyut, dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa orang yang diberkati Tuhan, laki-laki yang takut akan Tuhan, akan melihat buah daripada ajarannya, pendidikannya terhadap anak-anaknya, saudara. Yaitu anak cucu yang menjadi mahkota bagi orang tuanya. Dan orang tuanya mendapatkan kehormatan dari anak cucunya, saudara. Tetapi ada yang menarik di sini. Waktu dikatakan di dalam ayat yang ketiga, saudara, bahwa anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Wah, menarik. Waktu saya coba lihat, ada tafsiran, ada komentari yang membahas tentang tunas pohon zaitun. Coba search nanti di Google, teman Google, tentang zaitun. Rupanya pohon zaitun itu adalah pohon yang kalau dia sudah hampir mati, ya, atau dia ditebang, saudara, itu dia menjatuhkan tunas-tunas baru. 4 atau 5 tunas di sekeliling dekat pohon zaitun itu, saudara. Nah, tunas ini akan tumbuh dan akan berkembang dan menjadi pohon-pohon zaitun yang baru. Ya karena dia di bawah sumbernya, pohon zaitun induk, jatuhnya nggak jauh-jauh dong. Ya kan? Nggak mungkin jatuhnya sampai 10 meter atau 20 meter. Tidak jauh dari induknya. Apa yang mau dikatakan di sini, saudaraku? Bahwa anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anak dari orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, itu tidak akan jauh dari orang tuanya. Tidak akan dia pergi. Tidak, saudara. Dia akan tetap bersama dengan orang tuanya. Dia akan melindungi orang tuanya. Dia akan memelihara orang tuanya. Dia akan berbakti kepada orang tuanya. Saudara, di sini kita melihat bagaimana sebetulnya arti dari pohon zaitun ini. Maukah kita seperti pohon zaitun ini, saudara? Yang apabila kita menjadi orang tua, ya, maka anak-anak kita akan di sekeliling kita, dekat, menjaga, melindungi, memelihara. Dia tidak akan kemudian jauh lari meninggalkan kita. Saya percaya kalau orang tuanya baik, ya, siapa sih anak yang akan durhaka, ya? Ya memang ada pengecualian kadang-kadang. Itu harus kita buat pengecualian. Seperti Yesus yang baik, sebagai guru yang baik, ada aja yang menjadi muridnya menjadi murid yang memang pengkhianat, ya. Ada pengecualian gitu. Tetapi maksud saya adalah, kalau kita menjadi orang tua yang baik, siapa sih anak yang akan tidak peduli kepada orang tuanya? Ya kan? Seperti Naomi telah menjadi mertua atas Ruth. Naomi begitu perhatian kepada anak-anaknya, kepada menantunya. Maka menantunya tidak mau meninggalkan
mertuanya ini dan mengikuti mertuanya ini sampai ke daerah asalnya, saudara. Yang terjadi apa sekarang? Mantu sama mertua nggak pernah cocok. Cakar-cakaran, saudara. Ya, ada aja ketidakpuasan mertua terhadap menantu. Dan ada saja ketidaksukaan menantu terhadap mertua. Tetapi saudaraku, kalau kita menjadi orang tua yang baik, percayalah firman Tuhan ini. Bahwa anak-anak kita tidak akan pergi meninggalkan kita. Dan tidak mungkin mereka cuek lah. Mereka akan perhatian. Paling enggak mereka akan datang, ya, mengunjungi orang tuanya, ya, atau memberikan uang paling tidak minimal bulanan, ya kan? Ya, saya juga sebagai anak berusaha, walaupun sudah memberikan uang bulanan kepada orang tua mama saya, tapi ya kita juga berusaha untuk membawa anak-anak. Walaupun kadang-kadang anak-anak males ya, mager ya, aduh enggak deh, apalagi di masa COVID begini ya, saudara-saudara kadang-kadang kalau datang ke rumah mama, ada saudara-saudara lain datang ya, orang-orang Medan itu kadang-kadang nggak mau pakai masker ya, semua datang nggak mau cuci tangan segala macem ya, kayak gitu ya. Wah, udah ngeri, gitu ya. Tapi saya bilang ya kita tetap datang. Nanti bulan April ini orang tua saya akan berulang tahun ke-75. Saya pikir apa ya yang mau saya buat? Saya bilang kita buat perayaannya nggak pernah dirayain, kumpul. Makan bersama, ada renungan, nyanyi lagu pujian firman Tuhan, begitu ya. Kasih apa kek, begitu kan, saudara-saudara. Ada 3 sekaligus. Di tengah-tengah mama saya, lalu mantunya 2 sama istri saya, kiri kanan. Unik ya, jarang ya. Ada mertua yang ulang tahunnya dempetan sama menantunya, 2 menantu. Emang dia punya 2 menantu, ya menantu perempuan, ya. Istrinya adik saya, sebelum hari kelahiran mama saya, ya, lalu mama saya, lalu istri saya berikutnya. Oh kebalik ya, 27 ya, sesudahnya berarti ya. Oh ya, 25, 26, 27. Dikasih tahu deh jadinya. Bulan April ini. Nah saudara, di sini kita melihat bahwa apa sih? Saya merasa saya belum bisa membalas kebaikan orang tua selama ini. Apa yang bisa diberikan? Mumpung masih hidup. Bukan kalau dia mati nanti baru diberikan. Kalau orang Medan, Sumatera Utara, justru kalau udah mati kebanyakan ya. Tapi nggak semua. Giliran udah meninggal ditaruhin tugu ya. Wah dibawa saudara. Bangun tugu di namanya Porseha. Di Porseha. Tugu besar ya. Sampai keluar ratusan juta. Begitu kan. Pikir-pikir ngapain buat tugu ya. Seluruh keturunan, berapa keturunan, di situ dikuburnya nanti semuanya, gitu ya. Setelah yang mencar-mencar, yang udah di Jakarta, yang ada di Medan, itu tulang belulangnya diangkat nanti saudara, diangkat, dipindahin, disatukan. Saya pikir, ya memang adat, memang tradisi. Tetapi buat apa? Yang jauh lebih penting adalah ketika mereka masih hidup. Ya saya bersyukur kalau waktu masih hidup juga diperhatikan, dirawat. Dan ketika meninggal, dibuatin untuk penghormatan tugu, is okay. Tetapi yang penting adalah ketika masih hidup. Maka saudara di sini dikatakan sekali lagi, firman Tuhan mengajar kepada kita bagaimana menjadi keluarga terhormat. Keluarga terhormat hanya ada di dalam Tuhan. Keluarga terhormat hanya ada di dalam orang-orang yang percaya kepadanya dan beriman dan mendidik anak-anak mereka dengan kebenaran. Jangan karena kita Kristen kita mengatakan, oh sudah biarkan saja ke gereja saja tiap minggu. Tidak cukup, saudara. Berapa banyak orang datang kepada saya, mereka Kristen dari lahir. Mereka tidak mengajar anak mereka dari lahir, dari kecil untuk dididik dalam firman Tuhan yang baik.
Cuman hari Minggu tok. Tapi kemudian anaknya bergaul bebas, anaknya berbuat salah. Lalu ujuk-ujuk datang kepada Pak Pendeta, tolong anak saya dong, dibimbing dong anak saya. Atau masukin dia sekolah teologi dong, biar dia nggak nakal. Hah? Anak disuruh masuk sekolah teologi supaya nggak nakal. Giliran udah nakal, disuruh masukin sekolah teologi. Dulu belum nakal, disuruh ke gereja, disuruh ikut pembinaan anak-anaknya, nggak mau. Udah nakal baru disuruh ikut masuk sekolah teologi. Semoga kita nggak begitu ya dulu ya. Gara-gara nakal masuk sekolah teologi gitu ya. Yang bodoh, yang nakal baru masuk sekolah teologi. Enggak, saudara. Mari semua ada effort, semua ada usaha, semua ada proses untuk menjadi keluarga yang terhormat. Jangan ketika kita sudah dipermalukan oleh karena tingkah laku anak-anak kita mau membentuk keluarga yang terhormat. Terlambat. Dari sejak kecil, ajar mereka. Didik, doakan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih sekali lagi firman Tuhan sudah mengajar kami bagaimana menjadi keluarga-keluarga Kristen ya Tuhan. Keluarga yang dihormati oleh karena kami keluarga yang di dalam Tuhan. Bukan karena kekayaan kami, bukan karena segala prestasi kami Tuhan. Bukan karena apa yang kami punya, kami miliki, kami menjadi terhormat. Tapi kami menjadi terhormat ketika anak cucu kami, keturunan kami hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Dan memuliakan Engkau. Dengar doa kami, tolonglah kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Robin. Saya akan membacakan warta kita untuk minggu depan. Warta